Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Profesor Dr. Nurwati SMSI selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semua. Melalui video ini saya akan memaparkan 14 buku karangan Gary Dessler, Tunjangan dan Layanan. Gambaran tunjangan saat ini. Tunjangan merupakan pembayaran finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan hubungan kerja mereka dengan perusahaan. Merupakan bagian penting dari kompensasi hampir setiap orang. Tunjangan meliputi asuransi kesehatan dan jiwa, uang pensiun, libur dengan bayaran, dan bantuan penitipan anak. Masalah kebijakan. Daftar masalah kebijakan meliputi tunjangan apakah yang akan ditawarkan, siapakah yang menerima perlindungan, apakah akan memasukkan pensiunan ke dalam rencana tersebut atau tidak, apakah akan meniadakan tunjangan bagi karyawan selama periode percobaan awal, bagaimana akan mendanai tunjangan, prosedur, pengendalian biaya, dan cara mengkomunikasikan opsi tunjangan kepada karyawan. Hukum federal mewajibkan sejumlah tunjangan, sementara tunjangan yang lainnya merupakan kebijaksanaan pemberi kerja. Tetapi, hukum federal juga memengaruhi tunjangan kebijaksanaan seperti melakukan bisnisnya. Bayaran untuk waktu libur bagian pertama. Tunjangan bayaran tambahan adalah tunjangan yang sangat mahal karena besarnya jumlah waktu libur yang diterima sebagian besar karyawan. Tunjangan spesifik libur dengan bayaran yang umum antara lain meliputi hari raya, liburan, dinas militer, hari pribadi, cuti sakit, dan lainnya. Bayaran untuk waktu libur bagian kedua. Asuransi pengangguran. Semua negara bagian mempunyai hukum asuransi atau kompensasi pengangguran. Hukum memberikan kepada pekerja yang berhak yang menjadi pengangguran bukan karena kesalahan mereka sendiri. Tunjangan didapatkan dari pajak pada pemberi kerja yang berkisar dari 0,1% hingga 5% dari gaji yang dapat dipajaki di sebagian besar negara bagian. Tarif pajak pengangguran pemberi kerja mencerminkan tingkat terminasi karyawan. Aturan utamanya adalah menyimpan daftar peringatan tertulis untuk memberi gambar kinerja buruk yang menyebabkan pemecatan tersebut. Bayaran untuk waktu libur bagian ketiga, di mana liburan dan hari raya. Sebagian besar perusahaan menawarkan tunjangan liburan dan hari raya. Semakin banyak perusahaan yang melakukan pendekatan cuti liburan yang lebih fleksibel. Cuti sakit memberikan bayaran kepada karyawan ketika mereka tidak masuk kerja karena sakit. Sebagian besar kebijakan memberikan bayaran penuh untuk sejumlah hari sakit tertentu. Mungkin 12 hari per tahun, biasanya diakumulasi dengan kecepatan. 1 hari per bulan pengabdian. Bayaran untuk waktu libur bagian keempat, yaitu cuti dan undang-undang cuti keluarga dan medis. Cuti orang tua adalah tunjangan yang penting. Sekitar separuh dari semua pekerja adalah wanita, sekitar 80% dari mereka akan hamil selama kehidupan kerja mereka. Dan banyak pekerja adalah orang tua tunggal. Berdasarkan Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan, pemberi kerja harus memperlakukan wanita yang mengajukan cuti kehamilan sama dengan ketika mereka memperlakukan karyawan lain yang meminta cuti di bawah kebijakan cuti sakit pemberi kerja tersebut. Bayar untuk waktu libur bagian kelima, cuti pesangon. Banyak pemberi kerja memberikan uang pesangon, pembayaran perpisahan 1 kali ketika melakukan terminasi kepada karyawan. Kebanyakan manajer berharap karyawan menyampaikan pemberitahuan setengah minggu sebelum kepada mereka jika karyawan tersebut berencana untuk berhenti, agar dapat memberikan uang pesangon ketika mengeluarkan seorang karyawan. Bayaran untuk waktu libur bagian ke-6, tunjangan pengangguran tambahan adalah
pembayaran uang yang menambah kompensasi pengangguran karyawan untuk membantu orang tersebut mempertahankan standar hidupnya ketika tidak bekerja. Tunjangan asuransi bagian pertama, sebagian besar pemberi kerja juga memberikan sejumlah tunjangan asuransi, wajib atau sukarela, seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan. Kompensasi pekerja. Hukum kompensasi pekerja bertujuan untuk memberikan tunjangan penghasilan langsung yang pasti dan medis kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka tanpa memandang kesalahannya. Bagaimana menentukan tunjangan? Kompensasi pekerja dapat berupa uang atau medis. Terkait terjadinya kematian atau disabilitas pekerja, tanggungan orang tersebut menerima tunjangan uang berdasarkan pada penghasilan sebelumnya, biasanya setengah hingga 2/3 kali rata-rata upah mingguan pekerja tersebut per minggu bekerja. Mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Mengendalikan klaim kompensasi pekerja dan biayanya, perusahaan asuransi pemberi kerja lah yang biasanya membayar klaim, tetapi premi pemberi kerja mencerminkan jumlah klaim. Tunjangan asuransi bagian kedua, asuransi rumah sakit, kesehatan, dan disabilitas. Asuransi kesehatan mempengaruhi sebagian besar orang dalam memilih pemberi kerja, karena asuransi kesehatan tersebut sangat mahal. Asuransi rumah sakit, kesehatan, dan disabilitas membantu melindungi karyawan dari biaya rumah sakit dan hilangnya penghasilan yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja atau sakit. Perlindungan. Sebagian besar rencana kesehatan pemberi kerja minimalnya memberikan asuransi rumah sakit dan bedah serta medis dasar untuk semua karyawan yang layak dengan tarif kelompok. HMO atau Health Maintenance Organization. Banyak pemberi kerja menawarkan keanggotaan dalam organisasi pemberi kesehatan. Organisasi medis yang terdiri atas para medis spesialis, dokter bedah, psikiater, dan sebagainya yang acap kali beroperasi dari pusat perawatan kesehatan. PPO atau Preferred Provider Organization adalah perselangan antara HMO dan pengaturan dokter dan pasien tradisional. Tunjangan kesehatan mental adalah biaya kesehatan mental mengalami peningkatan, alasannya meliputi meluasnya permasalahan obat-obatan dan alkohol, peningkatan keadaan yang mengharuskan pemberi kerja menawarkan tunjangan kesehatan mental minimum, dan fakta bahwa klaim kesehatan mental cenderung memicu klaim perawatan kesehatan lainnya. Meningkatkan kinerja. Tren dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan pemberi kerja bagian pertama, yaitu pemberi kerja berusaha keras untuk mengendalikan biaya perawatan kesehatan. Mungkin secara khusus, pemberi kerja memberikan insentif kepada pekerja untuk memilih gaya hidup yang lebih baik sebagai cara untuk menurunkan biaya perawatan kesehatan. Yang kedua, bagi banyak pemberi kerja, deductible dan pembayaran bersama adalah cara yang mudah dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan. Komunikasi dan pemberdayaan yang paling penting, pastikan bahwa karyawan mengetahui biaya dan tunjangan medis mereka. Program kesejahteraan, banyak penyakit sebenarnya dapat dicegah. Dalam sebuah studi, pemberi kerja yang menjalankan program dan pencegahan yang ditujukan pada banyak kardiovaskuler melaporkan pengurangan rata-rata 28% dalam cuci sakit, pengurangan 26% dalam biaya perawatan kesehatan langsung. Tren dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan pemberi kerja bagian kedua, terdapat 3 bahasan, yaitu audit klaim. Tidak ada gunanya menerapkan pemangkasan biaya jika pemberi kerja pembayaran ribuan atau jutaan dolar untuk klaim yang salah. Sayangnya dengan rencana perawatan kesehatan yang menjadi semakin rumit, kesalahan menjadi lebih mudah terjadi. Yang kedua, rencana terbatas. Semakin banyak pemberi kerja menawarkan rencana asuransi perawatan kesehatan manfaat terbatas. Yang ketiga, outsourcing. Manajemen tunjangan memiliki peringkat tinggi dalam daftar kegiatan SDM yang dioutsourcingkan oleh pemberi kerja.
Tren dalam pengendalian biaya perawatan kesehatan pemberi kerja bagian 3 dapat dua opsi bahasan, yaitu pengendalian biaya lainnya. Beberapa telah kali rencana asuransi kesehatan kontribusi terdefinisi, seperti rencana uang pensiun 401K. Rencana asuransi kesehatan kontribusi terdefinisi ini mengaitkan tunjangan perawatan kesehatan setiap karyawan dengan apa yang dikontribusikannya dan pemberi kerjanya. Alih-alih memberikan tunjangan perawatan kesehatan yang didefinisikan di awal. PPA atau pemberi kerja sedang berencana untuk melakukan perubahan mendasar pada program perawatan kesehatan mereka sebagai respon terhadap Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau. Tunjangan pensiun atau Social Security. Terdapat 3 poin bahasan. Yang pertama, tunjangan pensiun yang telah banyak dikenal memberikan penghasilan jika seorang karyawan pensiun pada usia 62 tahun. Kedua, tunjangan ahli waris atau kematian memberikan pembayaran bulanan kepada tanggungan karyawan tanpa memandang usia Anda pada saat kematian. Yang ketiga, pembayaran disabilitas memberikan pembayaran bulanan kepada karyawan yang menjadi cacat sepenuhnya dan kepada tanggungan mereka jika mereka memenuhi sejumlah kesehatan kepada orang yang berusia 65 tahun atau kurang dijaminkan di bawah Social Security. Rencana uang pensiun bagian pertama. Rencana uang pensiun memberikan penghasilan kepada individu dalam masa pensiun mereka dan lebih dari separuh pekerja purna waktu berpartisipasi dalam jenis rencana uang pensiun di tempat kerjanya. Rencana tunjangan uang pensiun terdefinisi. Uang pensiun karyawan ditentukan dalam arti orang tersebut mengetahui sebelumnya mengenai tunjangan uang pensiun. Rencana kontribusi uang pensiun terdefinisi menetapkan beberapa kontribusi yang akan memberikan oleh karyawan dan memberi kerja untuk dana pensiun atau hubungan karyawan. Rencana uang pensiun bagian kedua terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, portabilitas, di mana membuatnya lebih mudah bagi karyawan yang meninggalkan perusahaan sebelum pensiun untuk mengambil dana uang pensiun terakumulasi mereka. Dibuat lebih mudah dengan rencana kontribusi terdefinisi. Rencana 401K, rencana kontribusi terdefinisi yang paling populer didasarkan pada seksi 401K dari Kode Penghasilan Internal. Rencana uang pensiun neraca kas dan korporasi garansi tunjangan uang pensiun atau Pensiun Benefit Guarantee Corporation untuk mengawasi dan menjamin uang pensiun jika rencana uang pensiun terhenti tanpa dana yang memadai. Uang pensiun bagian 3 yaitu persyaratan keanggotaan. Undang-Undang Reformasi Pajak tahun 1986. Pemberi kerja dapat mengharuskan karyawan untuk menyelesaikan masa pengabdian dengan periode tidak lebih dari 2 tahun kepada perusahaan sebelum layak untuk berpartisipasi dalam rencana. Yang kedua, vesting adalah uang yang telah ditempatkan oleh pemberi kerja dan karyawan ke dalam uang pensiun karyawan yang tidak dapat ditebus untuk alasan apapun. Tunjangan layanan pribadi dan ramah keluarga bagian pertama. Layanan pribadi. Tunjangan layanan pribadi meliputi kooperasi kredit, layanan hukum, konseling, serta kesempatan sosialisasi dan rekreasi. Yang kedua, program bantuan karyawan atau Employee Assistance Program memberikan konseling dan layanan penasehat. Tunjangan ramah keluarga atau kehidupan pekerjaan. Tunjangan tersebut meliputi penitipan anak, penitipan lansia, fasilitas kebugaran, dan jadwal kerja yang fleksibel. Tunjangan layanan pribadi dan ramah keluarga bagian kedua terdapat beberapa poin. Yang pertama, penitipan anak bersubsidi, tunjangan anak sakit, penitipan lansia, tunjangan ramah keluarga, dan hasil akhirnya. Yang kedua, tunjangan layanan pribadi lainnya. Tunjangan layanan pribadi lainnya seperti tempat bowling, kedai kopi di seluruh perusahaan, dan sebagainya. Kemudian subsidi pendidikan, pemberi kerja mungkin juga membiayai karyawan terbaik mereka untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya,
Program tunjangan fleksibel. Pendekatan kafetaria adalah rencana kafetaria pada saat pemberi kerja menyediakan anggaran dana tunjangan kepada setiap karyawan dan membiarkan karyawan tersebut menggunakannya sesuai tunjangan yang ia pilih dengan 2 batasan. Jadwal kerja fleksibel. Yang pertama, flex time adalah rencana ketika hari kerja karyawan diatur di seputar inti jam setengah hari. Yang kedua, telecommuting menggunakan teknologi untuk bekerja jauh dari kantor. Selanjutnya, minggu kerja yang didapatkan. Efektivitas dari pengaturan jadwal hari kerja fleksibel. Kemudian yang kedua, pengaturan kerja fleksibel lainnya dan pembagian pekerjaan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.